Nah, kenaikan harga tidak hanya terjadi di komoditas energi, tapi Badan juga Pusat komoditas Statistik mencatat pangan. Badan Pusat Indonesia Statistik memperkirakan mencatat inflasi akan Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulan September Ini berarti 2023 sebesar 0,19% secara bulanan. Produksi kopi, komoditas ekspor dan impor di Indonesia mencapai 500 juta ton per tahun. 48% pengolahan kulit kopi tidak dimaksimalkan dengan baik. Umumnya hanya dijadikan pakan ternak dan pupuk saja. Bahkan lebih parah lagi, kulit kopi hanya dibiarkan saja, yang mana hal tersebut dapat mencemarkan tanah, air, dan udara. Maka dari itu, saya, Wisnu Hanggara, Ketua Kegiatan Kampung Bangkit, Divisi Komersialisasi Riset dan Teknologi Tepat Guna, pada Lomba KBMK tahun 2024 bersama dua rekan saya, Berkah Cahyo dan Mardiva Indra, mempunyai inovasi, yaitu pemanfaatan limbah kulit kopi Arabica menjadi minuman fungsional fermentasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang mana kulit kopi bisa diolah dengan maksimal dan mampu bersaing di era industri dan sosial untuk mendukung SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Minuman fungsional fermentasi Kaskara adalah minuman yang terbuat dari kulit kopi yang telah dikeringkan dan diolah menjadi minuman melalui proses fermentasi yang menciptakan cita rasa, pengawetan, dan menambah nutrisi yang terkandung dalam minuman fungsional Kaskara dan dikemas dalam sediaan kaleng siap konsumsi. Kegiatan Kampung Bangkit memiliki gagasan, yaitu gagasan sahabat. Sahabat singkatan dari saran, hambatan, bantuan, dan tindakan. Gagasan ini kami bawa untuk mengimplementasikan dari program SDGs ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dengan tersedianya minuman herbal minim efek samping yang akan kami kembangkan dalam industri kecil ataupun UMKM, yang lalu akan tercipta lowongan pekerjaan atau peluang pekerjaan bagi masyarakat di masyarakat. Hambatan yang mungkin akan kita lalui yakni terbatasnya dana dalam menciptakan minuman herbal. Kemudian terbatasnya perangkat dan fasilitas untuk melakukan pengujian yang akan menciptakan minuman herbal, dan banyaknya kompetitor di pasar minuman herbal yang akan kami gebrak untuk memasarkan produk kami dan bisa bersaing di pasar minuman herbal. Antisipasi yang akan kami berikan dari hambatan yang akan kita lalui atau kami lalui, yaitu kami berupaya untuk mencari investor dari daerah-daerah di Indonesia untuk mendukung dalam menciptakan minuman herbal minim efek samping dengan menjalin kerjasama bersama masyarakat, organisasi, maupun kelompok tani, khususnya petani kopi di masyarakat, dengan bersama-sama untuk mengantisipasi hambatan yang akan terjadi. Hal positif dalam kegiatan ini yaitu internal mendukung dengan menyediakan banyaknya bahan baku atau bahan dalam pembuatan minuman fungsional fermentasi Kaskara seperti kulit kopi Arabica, gula, kemudian ragi. Dan dari pihak eksternal, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran mencapai 104,2 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Untuk tindakan, yang pertama yang perlu dilakukan ialah kita harus mencari tahu dulu bagaimana pengolahan kopi agar menjadi lebih baik. Yang kedua, target utama kita adalah ada di Desa Anggres Manis, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, sebagai sentra komoditas ekspor ataupun impor kopi Arabica yang berada di daerah Karanganyar. Untuk pembuatan produk minuman fungsional fermentasi Kaskara atau minuman yang berbahan baku dari kulit kopi, limbah kulit kopi, yang pertama adalah yang perlu dilakukan panen jeli kopi. Panen jeli kopi dilakukan setiap 1 tahun sekali atau bisa 2 kali, bahkan bisa setiap hari, tergantung dari jumlah kapasitas perkebunan. Buah jeli kopi yang telah matang ditandai dengan warna merah yang menyala. Setelah dilakukan pemanenan, dilakukan pencucian buah kopi, digunakan air mengalir dan air bersih. Selanjutnya,
adalah proses rambangan atau proses sortir, pemisahan kopi, dan kulit kopi dipilih dengan kualitas yang paling bagus. Selanjutnya ada proses pengupasan. Pengupasan menggunakan mesin grinding atau mesin ataupun bisa menggunakan proses manual. Selanjutnya ada pencucian kulit buah kopi dengan proses full wash tadi untuk menghilangkan getah dan kotoran-kotoran yang masih menempel pada kulit kopi. Selanjutnya adalah pengeringan kulit kopi yang telah dilakukan pencucian menggunakan metode greenhouse agar tidak terkena debu ataupun merusak senyawa yang terdapat dalam kandungan kaskara. Selanjutnya adalah pengukuran kadar air. Pengukuran kadar air dilakukan untuk mengecek kualitas ataupun quality control pada kulit kopi yang akan dibuat menjadi minuman fungsional fermentasi kaskara. Selanjutnya ada pembuatan minuman. Pembuatan minuman dilakukan di laboratorium ataupun di dalam produksi skala besar ataupun skala kecil dalam industri rumahan ataupun unit kegiatan masyarakat. Pembuatan ini untuk membuat fermentasinya kita menggunakan starter ragi Saccharomyces cerevisiae ataupun biasa disebut dengan Scooby bisa ataupun juga dengan ragi-ragi yang lainnya. Tetapi kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae dikarenakan mempunyai kelebihan dan ketepatan hasil yang sangat bagus. Selanjutnya adalah uji karakteristik minuman fungsional fermentasi kaskara dilakukan di laboratorium. Selanjutnya adalah hal yang terakhir adalah quality control minuman fungsional fermentasi kaskara dilakukan untuk pengecekan kadar etanol, kadar mikroba, dan yang lainnya untuk mengetes kualitas dari minuman tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dilakukan. Kapan? Kita mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2030. Produk inovatif minuman fungsional fermentasi kaskara mengandung senyawa bioaktif polifenol dan flavanol yang bersifat antioksidan. Hal ini telah diuji di Laboratorium Biokimia dan Biologi di Universitas Setiabudi Surakarta. Selanjutnya, dapat meningkatkan sistem imun dan menangkal serangan radikal bebas. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan di dalam Laboratorium Biologi maupun Bioteknologi yang ada di Universitas Setiabudi. Hal menarik lainnya yang terdapat dalam minuman fungsional fermentasi kaskara yaitu satu kaleng produk ini berisi bersih 250 ml minuman fungsional fermentasi kaskara yang siap disajikan dan bisa langsung untuk dikonsumsi pada usia 12-60 tahun. Inovasi kegiatan Kampung Bangkit dilandasi oleh konsep SMART. Yang pertama, spesifik. Wujudkan SDGs 12 khususnya dalam pengembangan minuman tradisional atau minuman herbal atau jamu di bidang kesehatan. Yang kedua, measurable, memaksimalkan pemanfaatan limbah kulit kopi Arabica. Yang ketiga, attainable, berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Yang keempat, relevan, menyediakan produk kesehatan yang aman, efektif, berkualitas, dan ekonomis. Yang kelima, time based, membantu menggerakkan perekonomian masyarakat dalam 10 tahun dengan 5 tahapan. Output yang bisa dihasilkan dari inovasi ini beserta mitra yang sudah bekerja sama dengan kami yaitu Kelompok Ternak Kambing Remboko, Jenawika Farm, Tintin Institute, dan Universitas Setiabudi Surakarta. Yang pertama, pengembangan inovasi. Yang kedua, memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemanfaatan limbah kulit kopi. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, produk kesehatan yang aman, efektif, dan harganya yang terjangkau. Dan yang kelima, produk diproduksi dalam skala besar.